Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah, tetap sehat, dan tetap bersemangat untuk belajar tentu saja. Masih dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan bersama Bunia, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 11, yaitu tentang proses kerja untuk pembuatan contoh atau prototipe produk barang atau jasa. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi sehingga tidak ketinggalan video-video Bunia yang selanjutnya. Adapun kompetensi dasar materi kita kali ini adalah kompetensi dasar 3.5, menganalisis proses kerja pembuatan contoh atau prototipe produk barang atau jasa. Kompetensi dasar 4.5 yaitu membuat alur dan proses kerja pembuatan contoh atau prototipe produk barang atau jasa. Sedangkan ruang lingkup materi kita pada kali ini adalah yang pertama tentang tahapan proses kerja pembuatan prototipe atau contoh produk barang atau jasa. Yang kedua, keunggulan dan kelemahan proses kerja pembuatan contoh atau prototipe produk barang atau jasa. Yang ketiga, alur dan proses kerja pembuatan prototipe atau contoh produk barang atau jasa. Yang keempat, tujuan pembuatan alur dan proses kerja pembuatan prototipe atau contoh produk barang atau jasa. Dan materi yang kelima adalah tentang pengawasan mutu produk. Di dalamnya terdapat atau meliputi prosedur pengawasan mutu produk dan jenis-jenis pengawasan mutu produk. Untuk selanjutnya kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang tahapan proses kerja pembuatan prototipe atau contoh produk barang atau jasa. Anak-anak masih ingat atau tidak pelajaran kemarin tentang prototipe? Apa yang dimaksud dengan prototipe ini? Betul sekali. Yang dimaksud dengan prototipe yaitu adalah contoh yang mewakili sebuah model suatu produk yang memiliki fungsi sebagai alat uji suatu konsep atau proses suatu produk sebelum produk tersebut dipasarkan dan diperbanyak. Nah, untuk tahapan proses kerja pembuatan prototipe atau contoh produk barang atau jasa ini terdapat 6 tahapan. Di antaranya yang pertama adalah tahapan pendefinisian produk. Dalam tahapan pendefinisian produk, ini merupakan penterjemahan konsep teknikal ke dalam sebuah bentuk perancangan produk. Jadi, berbagai macam konsep teknik yang sudah ada itu kemudian diterjemahkan ke dalam sebuah bentuk perancangan produk. Tahapan yang kedua adalah working model. Working model ini dibuat pada skala seperlunya untuk membuktikan bahwa konsep dari pembuatan produk dan juga untuk menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Working model ini dibangun untuk menguji parameter fungsional dan membantu perancangan prototipe rekayasa. Tahapan yang selanjutnya adalah prototipe rekayasa atau yang disebut juga dengan engineering prototype.
Prototipe rekayasa ini dibuat seperti halnya working model, tetapi mengalami perubahan tingkat kompleksitas maupun superioritas dari working model. Dibangun mencapai tingkat kualitas teknik tertentu atau kualitas teknis tertentu agar dapat diteruskan menjadi prototipe produksi atau untuk dilanjutkan pada tahapan produksi. Jadi, prototipe rekayasa ini memang dibuat untuk keperluan pengujian kinerja operasional dan kebutuhan rancangan sistem produksi. Tahapan selanjutnya adalah prototipe produksi atau production prototype. Prototipe produksi atau production prototype ini merupakan bentuk yang dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan serta metode produksi yang dibangun pada skala yang sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerja dan juga daya tahan produk dan juga bagian-bagiannya. Tahapan yang selanjutnya adalah qualified production item. Pada tahapan ini, produk dibuat dalam skala penuh yang berfungsi secara penuh dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil guna memastikan bahwa produk telah memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang diberlakukan terhadap produk tersebut. Biasanya digunakan untuk diuji cobakan kepada umum. Pada tahap ini dilakukan untuk mematangkan produk yang hendak diproduksi secara komersil. Selanjutnya adalah tahapan yang keenam, yaitu model. Model merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun. Secara jelas menggambarkan bentuk dan penampilan produk baik dengan skala yang diperbesar 1:1 atau diperkecil untuk memastikan produk yang akan dibangun sesuai dengan lingkungan produk maupun lingkungan user atau pengguna. Nah, dalam hal ini, prototipe produk ini memang dibuat jangan sampai menyerupai bentuk produk yang sebenarnya karena mengandung risiko responden akan menyamakannya dengan produk yang akhir. Keunggulan proses kerja pembuatan contoh atau prototipe produk barang dan jasa ini diantaranya adalah yang pertama, adanya komunikasi yang baik antara produsen, dalam hal ini selaku pembuat produk dengan konsumen atau pelanggan. Yang kedua, produsen dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan konsumen ataupun pelanggan. Yang ketiga, keunggulannya adalah pelanggan atau konsumen dapat berperan aktif di dalam pengembangan produk. Dan keunggulan yang keempat adalah produsen lebih bisa menghemat waktu di dalam pengembangan produk tersebut. Sedangkan kelemahan proses kerja pembuatan contoh atau prototipe produk barang atau jasa, yang pertama adalah tidak selamanya contoh atau prototipe produk itu dapat mudah disesuaikan dengan produk yang akan diproduksi. Kelemahan yang kedua adalah proses analisis dan perancangan yang terlalu singkat. Terkadang membuat contoh produk tersebut kurang sesuai dengan produk yang sebenarnya akan diproduksi. Kelemahan yang ketiga adalah mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. Hal ini karena contoh produk tersebut dibuat dalam skala kecil, sehingga permasalahan yang muncul bisa jadi tidak sebesar ketika produk tersebut
dibuat dalam jumlah besar atau massal. Alur dan proses kerja pembuatan prototipe atau contoh produk barang atau jasa ini berbeda-beda, tergantung dengan produk yang akan dibuat. Tetapi secara umum terdapat 4 langkah atau terdapat 4 tahapan alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk tersebut. Langkah yang pertama adalah persiapan bahan atau materi. Pada tahap persiapan ini, maka disiapkan segala alat dan bahan yang dibutuhkan di dalam pembuatan prototipe produk. Peralatan dan alat keselamatan yang dipakai untuk pembuatan produk juga dipersiapkan. Langkah yang kedua adalah pengolahan bahan atau materi, atau disebut juga dengan pembahanan. Pada tahapan ini bertujuan untuk mengolah bahan baku dari berbagai material untuk menjadi prototipe produk sesuai dengan yang diinginkan. Misalkan prototipe produk dalam bidang teknik komputer dan informatika, maka juga disiapkan bahan baku dari berbagai material untuk menjadi prototipe produk teknik komputer dan informatika. Langkah yang selanjutnya adalah perakitan. Jadi setelah persiapan bahan materi, kemudian pengolahan bahan atau materi, langkah yang selanjutnya adalah merakit bahan atau materi tadi untuk dijadikan sebuah produk sebagaimana atau prototipe produk sebagaimana yang diinginkan. Dan langkah yang terakhir adalah finishing. Dalam finishing ini maka dilakukan untuk menyelesaikan tahapan akhir dari pembuatan prototipe produk tersebut. Berikut ini merupakan contoh proses kerja pembuatan prototipe pada kerajinan vas bunga dari bahan limbah botol plastik. Langkah yang pertama adalah penyiapan bahan. Dalam hal ini bahan yang dibutuhkan atau yang perlu disiapkan adalah limbah botol plastik, kemudian benang, dan aksesoris, berbagai macam aksesoris. Berikutnya adalah bahan-bahan yang sudah disiapkan itu tadi, kemudian dibersihkan, labelnya dibuang, dicuci, dan dilakukan penjemuran terhadap botol sehingga botol tersebut betul-betul kering dan tidak mengandung air. Nah, botol yang sudah kering tadi kemudian digunting sesuai dengan ukuran. Nah, pada tahap ini disebut dengan tahap pembentukan. Digunting sesuai dengan ukuran dan bentuk yang diinginkan. Kalau sudah, kemudian masuk kepada langkah berikutnya yaitu perakitan. Botol yang sudah digunting sesuai dengan ukuran dan bentuknya sudah disesuaikan dengan yang diinginkan tadi, kemudian dibalut dengan benang yang sebelumnya sudah dilapisi dengan double tip. Ya. Terus untuk finishingnya, benang kemudian dirapikan dan ditambahkan dengan aksesoris-aksesoris yang diinginkan. Nah, ini merupakan hasil dari prototipe produk kerajinan vas bunga dari botol plastik bekas, sebagaimana langkah-langkah yang sudah dijelaskan di awal tadi. Berikutnya adalah tujuan dari pembuatan alur dan proses kerja pembuatan prototipe atau contoh produk barang atau jasa ini. Nah, tujuan dari pembuatan alur dan proses kerja
pembuatan prototipe ini antara lain adalah yang pertama untuk meminimalkan biaya serta memaksimalkan laba. Jadi dengan adanya alur kerja tadi, maka akan terjadi efisiensi terhadap penggunaan sumber daya yang ada, sehingga mampu meminimalkan biaya serta akan didapatkan laba yang maksimal. Tujuan yang berikutnya adalah untuk memaksimalkan proses pembuatan produk. Sebelum dibuat dalam jumlah yang banyak, produsen terlebih dahulu membuat alur kerjanya sehingga bisa memaksimalkan proses pembuatan produk. Tujuan yang berikutnya adalah untuk meminimalkan perubahan dalam nilai produksi. Tujuan yang lainnya adalah untuk meminimalkan perubahan dalam tingkat tenaga kerja, dan tujuan yang terakhir adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan pabrik dan perlengkapan yang sudah ada. Untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas, maka dalam hal ini dibutuhkan pengawasan mutu produk baik dalam pembuatan prototipenya, dalam produksi massalnya, dan bahkan hingga produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Pengawasan atas mutu suatu produk sebaiknya meliputi pengetahuan tentang hal-hal sebagaimana berikut. Yang pertama adalah kerusakan dan mutu produk. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa suatu produk baik barang ataupun jasa dibuat melalui suatu proses yang proses pembuatan tersebut disesuaikan dengan bentuk dan mutu barang yang ingin dihasilkan. Dalam hal ini, produsen harus menjaga produk tersebut agar tetap berkualitas dan meminimalisir terjadinya kerusakan terhadap produk. Yang kedua adalah mencegah atau menghindarkan terjadinya kerusakan barang atau produk. Kiat utama dari pencegahan kerusakan terhadap produk adalah dengan mencegah kerusakan itu sendiri sebelum terjadi. Yang ketiga adalah kendali mutu produk. Untuk mencegah terjadinya kerusakan produk selama proses produksi, maka produsen dalam hal ini harus melakukan rangkaian kegiatan terpadu dalam pengendalian mutu. Pengendalian atau controlling atas mutu produk itu memang harus dimulai bahkan sejak perencanaan mutu produk yang bersangkutan. Jenis-jenis pengawasan mutu produk adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan atau pemantauan mutu bahan-bahan. Produk yang bermutu tentu saja berawal dari bahan baku yang juga berkualitas. Oleh karena itu, pemantauan terhadap mutu bahan baku harus dilakukan oleh produsen bahkan sejak rencana pembelian bahan. Jadi dalam pembuatan prototipe ini, produsen juga benar-benar harus melakukan pemantauan terhadap mutu bahan-bahan yang digunakan. Jenis pengawasan mutu produk yang berikutnya adalah pemantauan atau pengawasan proses produksi. Dalam proses produksinya, produsen juga harus melakukan pengawasan. Dalam hal ini, selain cara kerja peralatan produksi yang mengolah bahan baku, juga hasil kerja dari mesin-mesin yang digunakan untuk membuatnya itu juga harus dipantau agar bisa menghasilkan barang sesuai dengan yang telah direncanakan.
Jenis yang ketiga adalah pemantauan atau pengawasan produk jadi. Pemeriksaan atas hasil produk jadi ini dilakukan untuk mengetahui apakah produk sesuai dengan rencana, ukuran, dan mutunya ataukah tidak. Sekaligus juga untuk mengetes apakah mesin atau peralatan yang digunakan untuk mengolah selama proses pembuatannya atau proses produksinya. Yang keempat adalah pemantauan pengepakan atau pengemasan. Kemasan merupakan alat yang digunakan untuk melindungi produk agar tetap berkualitas. Dalam hal ini, produsen harus melakukan pemeriksaan serta pemantauan terhadap kemasan untuk memastikan bahwa kemasan tersebut benar-benar dapat berfungsi dengan baik untuk melindungi produk. Alhamdulillah, materi kita kali ini yaitu tentang proses kerja untuk pembuatan contoh atau prototipe produk barang atau jasa telah selesai. Semoga bisa bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.